Selamat pagi dan selamat sabat kepada seluruh anak-anak di Nusantara. Saya Kak Ivon akan membawakan sebuah cerita anak-anak untuk semua anak-anak di Nusantara. Tapi sebelumnya Kak Ivon ingin mengundang kita semua, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari Sabat-Mu yang indah yang Kau sudah ciptakan bagi kami. Berkatilah Bapa anak-anak di seluruh Nusantara yang mendengarkan cerita ini sehingga mereka boleh mendapatkan berkat dan mereka pun dapat bertumbuh turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pada saat ini Kak Ivon ingin mengajak kalian semua yang berada di rumah. Pastinya Kak Ivon yakin dan percaya kalian semua sudah mandi, sudah makan, dan kalian siap untuk mendengarkan cerita anak-anak ini. Dan Kak Ivon mengundang kalian untuk sama-sama kita bernyanyi Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Oke, hitam, kuning, merah, dan warna-warna lainnya kita ganti dengan kulit hitam dan kulit putih. Oke, kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Kulit hitam, kulit putih sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Oke, terima kasih. Tentunya kalian anak-anak di seluruh Nusantara, pada saat kalian mendengarkan cerita anak-anak 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan tentang penciptaan. Penciptaan di mana Tuhan Yesus menciptakan dunia ini dengan sempurnanya. Dan pada saat ini Kak Ivon akan mengajak kalian untuk memasuki suatu penciptaan yang sangat Tuhan berkati, yang Dia kuduskan dan Dia sucikan, yaitu hari Sabat, yaitu hari istimewa di mana kita semua umat Advent berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini Kak Ivon akan menempelkan beberapa gambar. Di sini ada pohon yang diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ketiga ya. Pada hari yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini juga ada matahari. Matahari ini diciptakan Tuhan pada hari yang keempat. Dan di sini juga ada burung, ada binatang-binatang yang berkaki 4, ada jerapah. Di sini juga ada singa. Sini ada domba. Dan inilah manusia yang diciptakan oleh Yesus sendiri, yaitu Adam dan istrinya yang bernama Hawa. Dan inilah Yesus. Nah, pada waktu Yesus sudah menyelesaikan semuanya ini, Dia sedang berbincang-bincang kepada Adam dan Hawa bahwa ada suatu hari yang dikhususkan, yaitu hari yang ketujuh, yaitu hari Sabat. Hari Sabat ini mereka harus menguduskannya. Di situ mereka harus memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, pada saat itu mereka ini berbakti di alam, sangat indah sekali. Mereka berbakti di alam dan juga di situ mereka menghirup udara yang segar. Mereka alam ini menceritakan akan kasih Tuhan kepada mereka. Inilah Tuhan menciptakan pada waktu itu Adam dan Hawa yang belum berdosa, mereka masih sempurna. Di situ adik-adik mereka diberikan pakaian kemuliaan. Ya kan, pakaian kemuliaan pada saat itu. Dan ini bisa kita lihat bersama-sama bahwa semuanya sangat sempurna.
Oke. Dan di sini Kak Ivon akan ceritakan suatu cerita yang sangat menarik, yaitu tentang dua bersaudara, yaitu namanya Michael dan Jennifer. Michael dan Jennifer. Di sini. Pada saat itu Michael dan Jennifer ini mereka diajak oleh ayahnya. Mereka mau pergi ke gunung. Ayahnya yang mengajak mereka mau pergi ke gunung. Mereka ingin menyaksikan bahwa betapa indahnya kasih Allah di alam itu. Wah, sangat menarik sekali adik-adik. Dan bisa juga adik-adik, kalau adik-adik mau berbakti, adik-adik bisa pergi keluar ke alam, mencari akan ciptaan Tuhan yang begitu indah. Disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Ini dia. Ini Michael dan Jennifer. Michael dan Jennifer ditemani oleh ayahnya dan ibunya. Kemudian ada adik kecilnya. Dan ini gereja. Oke, pada saat itu mereka ini berbincang-bincang bagaimana mereka melihat pohon yang begitu indah, ikan-ikan yang begitu bagus sekali, dan juga bunga-bunga yang sangat indah sekali. Pada saat itu ayah daripada Jennifer dan Michael ini menceritakan tentang penciptaan kepada mereka, bahwa penciptaan dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan hari ketujuh, ayah daripada Jennifer ini mengatakan bahwa hari ketujuh adalah hari yang sangat istimewa, di mana mereka harus pergi ke gereja. Mereka harus mengucap syukur bahwa mereka telah dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Pada saat itu Michael mengatakan kepada ayahnya bahwa, "Ayah, apakah kita bisa melihat Yesus?" Oh, Michael sangat semangat sekali. Akhirnya ayahnya menjawab demikian. Kalau Michael menjadi anak yang baik, anak yang rajin, suka berdoa, dan menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, maka Michael akan apa? Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di situ Michael akan makan buah al-hayat, yaitu buah kehidupan. Dan di situ Michael dia sangat senang sekali. Dia sangat senang untuk mendengarkan cerita anak-anak dari yang dibawakan oleh ayah dan ibunya. Dan juga adik-adik di rumah bisa menyuruh kakaknya yang sudah besar atau ayah ibu di rumah supaya bisa menceritakan cerita Alkitab. Jangan kita hanya membaca cerita-cerita di luar sana, komik atau buku-buku yang lainnya. Itu adalah hal-hal yang tidak benar. Tetapi kalau Alkitab ini kita baca, ini adalah hal yang sangat luar biasa yang sudah Yesus berikan kepada kita. Jadi harus kita renungkan tiap hari firman yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada adik-adik di seluruh Nusantara. Dan juga di sini Kak Ivon akan memberikan ayat kepada adik-adik sehingga adik-adik bisa membacanya di rumah masing-masing. Di sini Kak Ivon ambil di dalam Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Kita buka sama-sama ya. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kak Ivon akan membacakannya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oh, ini sangat indah sekali, di mana di sini dikatakan bahwa kita harus menguduskan akan hari Sabat Tuhan Allah kita. Dan di sini di dalam Keluaran
Keluaran ini adalah perjanjian lama. Ada nggak ya ayat tentang hari Sabat di perjanjian baru? Oh, tentunya ada. Kita buka bersama-sama di Lukas. Ya, Lukas pasal 4 ayat 16. Lukas pasal 4 ayat 16. Situ dikatakan, ia datang ke Nazaret, ia ini inyaur besar berarti Yesus. Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oh, jadi di perjanjian baru Yesus menguduskan hari Sabat, di perjanjian lama Yesus menguduskan hari Sabat, di perjanjian baru juga ada ayat tentang menguduskan hari Sabat. Jadi adik-adik di Nusantara, inilah hari Sabat, yaitu hari yang ke-7, di mana kita menyiapkan akan hati, pikiran kita untuk datang kepada Yesus dan memuji membesarkan namanya. Dan disinilah mereka sangat berbahagia, suatu keluarga ini. Mereka memuji nama Tuhan, mereka pergi ke gereja dengan pakaian yang rapi dan sopan. Di mana di situ mereka, karena hari Sabat hari yang spesial, jadi semuanya disediakan dengan penuh penyerahan sehingga mereka pun dapat berbakti dan pikiran mereka pun tidak terfokus dengan yang lain, hal-hal yang duniawi. Dan juga mereka di sini sangat rajin sekali untuk mendiskusikan akan Alkitab. Mereka berkumpul sekeluarga, mereka berdoa, mereka mempelajari akan firman Tuhan. Dan mereka pun pada hari Sabat, pada saat mereka sudah bekerja 6 hari, mereka sudah bekerja, dan pada hari Sabat itu mereka ke gereja. Inilah gereja mereka yang sangat indah sekali, yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, inilah cerita yang bisa Kak Ivon bawakan buat kalian. Dan di sini kita lihat ada gereja. Dan di sini Kak Ivon ingin membagikan suatu puisi yang sangat sederhana untuk adik-adik, sehingga adik-adik bisa mengingat akan cerita yang Kak Ivon bawakan. Oke, kalian sudah siap? Kak Ivon akan mengajarkan sebuah puisi yang sangat sederhana sekali. Oke, kita lipat tangan kita seperti berdoa. Ini sebuah gereja, ini menaranya, ding dong, kubuka pintunya, oh belum ada orang di dalamnya. Kemudian kita lipat seperti ini, jarinya di bawah. Ini sebuah gereja, ini menaranya, ding dong, kubuka pintunya, oh sudah ada orang di dalamnya. Mari ayah, mari ibu, mari kakak, mari adik, kita sama-sama ke gereja. Jadi biarlah cerita anak-anak di Sabat pagi yang indah ini boleh membawa berkat bagi adik-adik di seluruh Nusantara, sehingga adik-adik lebih gemar lagi mempelajari akan firman Tuhan. Dan Kak Ivon juga sangat senang untuk membawakan cerita ini kepada adik-adik. Dan jangan lupa Sabat depan Kak Ivon akan membawakan yang lebih menarik lagi, cerita yang lebih supaya membangunkan iman kita semua, sehingga hari demi hari kita bisa diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan pada saat ini Kak Ivon ingin mengundang semua adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan cerita yang sangat luar biasa, di mana tentang penciptaan-Mu. Biarlah ya Bapa, di dalam mempelajari akan penciptaan-Mu dari hari yang pertama, ke-6 hingga hari yang ke-7, di mana Engkau berhenti menyucikan dan menguduskannya. Untuk itu ya Bapa, berkatilah seluruh adik-adik atau pemirsa CBN dimanapun mereka berada. Sehingga ya Bapa, dengan cerita ini mereka boleh terberkati. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau saja yang memimpin mereka, berikanlah pengertian kepada mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa, sehingga hari demi hari kehidupan kami boleh disucikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, biarlah ya Tuhan sepanjang hari Sabat-Mu yang indah ini, kami mau menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik,
Inilah cerita yang bisa Kak Ivon bawakan, kiranya adik-adik senang dan bersuka cita. Dan untuk itu, jangan lupa sahabat depan kita akan mendengarkan cerita yang begitu menarik lagi. Untuk itu, sahabat depan, Kak Ivon masih mengundang kalian untuk menyaksikan acara cerita anak-anak ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan, kiranya Tuhan memberkati. Dadah!